Shalom. Di minggu terakhir bulan Juni ini, kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Awasi Dirimu. Kiranya kita menjadi umat Tuhan yang senantiasa mengawasi hidup kita agar selalu berada di dalam Tuhan. Terima kasih atas pelayanan Penatua Arif Kriswahyudi beserta seluruh pelayan altar. Ibadah di minggu yang akan datang bertepatan dengan pembukaan bulan keluarga. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Muda Paulus Dian Prasetya dengan tema Tuhan yang Membangun Rumah. Bergerak dalam doa, terus kita kerjakan setiap hari Senin jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Mari terus setia berdoa bersama. Berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Sumiaton pada hari Kamis, 17 Juni 2021. Gembala, majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan mencurahkan penghiburan bagi keluarga. Kami mengucapkan selamat kepada keluarga Bapak Aris Saputra dan Ibu Monika atas kelahiran putri keduanya dengan nama Devinka Emerald Aretsa pada hari Senin 21 Juni 2021. Kiranya Tuhan melimpahkan sukacita bagi keluarga. Mari kita dukung bersama program gereja kita, yaitu pengadaan rumah emeritus yang masih membutuhkan dana sebesar Rp67.715.000. Berikut adalah nama-nama saudara kita yang berulang tahun pada pekan ini. Selamat berulang tahun, kiranya Tuhan Yesus terus menyertai. Demikian warta Jemaat hari ini. Selamat beribadah dan jadilah murid Kristus yang selalu hidup setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan ungkapan syukur kita di hadapannya. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Ia selalu memberkati kita. Bahkan jikalau kita hidup sampai hari ini, itu semua karena kemurahan-Nya. Berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik, teramat baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Syukur pada Tuhan karena pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama meskipun secara virtual, dan kita ikuti dari rumah masing-masing. Pagi ini firman Tuhan akan dilayankan oleh Bapak Penatua Arif Kris Wahyudi. Oleh karena itu mari kita tetap bersemangat dalam beribadah dan biarlah hati kita dipenuhi dengan sukacita. Selamat beribadah. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan, sebab Ia Allah yang penuh dengan kemuliaan. Mari kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau bersukacita, bersorak-sorai memuji namanya. Terpujilah namamu Tuhan. Mari kita mau bertepuk tangan bersama-sama. Biarlah hanya Tuhan Allah yang layak ditinggikan. Namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya.
badai datang silih berganti dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya hanya ada satu pribadi yang dapat selalu kita andalkan. Hanya Dialah Tuhan yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Kami mau nyatakan Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Tuhan Allah yang kami sembah dalam pribadi Yesus Kristus, Engkaulah tempat perteduhan kami di saat badai menderu. Engkaulah tempat kami berlindung ketika mara bahaya menghampiri kami. Di saat ini ya Tuhan, kami menyatukan hati
untuk berseru kepada Tuhan, menaikkan doa syafaat kami. Kami bersatu hati untuk peribadahan yang pada hari ini diselenggarakan di gereja-gereja Tuhan. Juga kami yang ada di GKMI Salatiga, baik yang ada di pusat maupun yang di cabang-cabang. Jika banyak gereja pada minggu-minggu ini harus melaksanakan peribadahan secara virtual oleh karena situasi pandemi yang memburuk. Mari Tuhan, biarlah Tuhan memberikan semangat kepada setiap jemaat untuk tetap memanfaatkan waktu yang ada untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga setiap jemaat yang ada di rumah, yang mengikuti peribadahan dari rumah masing-masing, tetap dikuatkan, diteguhkan iman, percaya, dan pengharapan di dalam Engkau melalui peribadahan-peribadahan yang dilakukan secara virtual. Dan biarlah dengan sungguh-sungguh kami mengikuti setiap peribadahan ini, sehingga peribadahan ini memberikan sukacita kepada setiap kami. Kami juga bersama-sama berdoa untuk setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Baik pergumulan dalam hal mencari pekerjaan, pergumulan dalam hal relasi antara anggota keluarga, pergumulan dalam hal ekonomi baik pribadi maupun di tengah-tengah keluarga, pergumulan bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang menempuh studi. Mari Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan setiap kami di tengah pergumulan yang Engkau izinkan terjadi, melainkan Engkau akan memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk menapaki hari-hari, karena kami yakin kekuatan dari Engkau tersedia bagi setiap umat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang saat ini sedang libur sekolah. Terima kasih karena mereka boleh menerima hasil pembelajaran yang dilakukan selama 1 tahun terakhir dan boleh naik ke jenjang yang lebih tinggi. Kami berdoa biarlah setiap anak-anak boleh memanfaatkan waktu liburan ini dengan bijak, sehingga waktu-waktu ini di masa pandemi ini setiap anak Tuhan juga boleh bersikap tepat dan boleh tetap dari rumah saja melakukan berbagai aktivitas. Demikian pula untuk anak-anak yang saat ini harus mendaftar ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan tolong sehingga mereka boleh menemukan tempat untuk menempuh studi yang lebih baik. Kiranya juga Tuhan mempersiapkan masa depan mereka, sehingga kami yakin di dalam Tuhan masa depan yang cerah pun tersedia. Pun kami berdoa untuk para orang tua yang mendampingi, biarlah Tuhan sendiri yang mencukupkan segala kebutuhan. Tuhan juga mencurahkan hikmat sehingga boleh mendampingi para anak-anak dengan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu di GKMI Salatiga dan seluruh hamba-hamba Tuhan di lingkup GKMI yang saat ini harus menjalani isolasi, baik secara mandiri di rumah masing-masing maupun perawatan secara intensif di rumah sakit karena terpapar oleh COVID-19. Mari Tuhan, kiranya tangan Tuhan terulur menjamah setiap saudara-saudara kami yang menjalani isolasi, dan biarlah oleh perkenanan Tuhan mereka mendapatkan kesembuhan. Kami percaya Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, dan kuasa Tuhan tidak terbatas. Dan biarlah setiap saudara-saudara kami yang menjalani isolasi tetap bersemangat dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk situasi Kota Salatiga yang masih harus diberlakukan PPKM. Kiranya Tuhan menolong sehingga masyarakat bersama dengan pemerintah boleh bekerja sama dengan baik untuk menghadapi situasi pandemi ini. Kami menyadari perlu kerjasama, perlu kesehatian antara pemerintah dengan masyarakat. Dan biarlah kami yang menjadi bagian dari
warga kota Salatiga boleh melakukannya, sehingga kami bersama-sama boleh melewati masa-masa ini dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses vaksinasi massal yang digalakkan pada waktu-waktu ini. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, setiap masyarakat juga menyambut dengan baik kebijakan pemerintah ini, sehingga pada akhirnya masyarakat boleh mendapatkan vaksinasi dan ditolong oleh Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan. Seluruh doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat supaya kami dapat mempelajari firman Tuhan dengan baik. Kami mohon Tuhan membuka hati kami dan ajarkan kami menjadi pendengar serta pelaku firman Tuhan dengan baik. Kami sambut penyampaian firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan, sehat selalu untuk Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Di bulan Juni, sesuai program tim peribadahan, merupakan bulan pendidikan dengan tema transformasi diri secara radikal. Dengan tujuan, jemaat berkomitmen untuk memulai transformasi diri secara radikal di dalam firman Tuhan. Pada hari ini, Minggu 27 Juni tahun 2021, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan sebagai kabar sukacita untuk kita semua. Kita akan menerima firman Tuhan dan kabar sukacita tersebut tentang awasilah dirimu sendiri, yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan dengan penuh ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari terkasih di dalam Tuhan, ada percakapan antara seekor ikan dengan kura-kura. Seekor ikan bertanya kepada kura-kura, "Mengapa setiap kali kamu mengalami masalah, selalu bersembunyi, masuk ke dalam cangkangmu?" Kura-kura menjawab, "Apa penting pertanyaan itu aku jawab?" Kemudian ikan bertanya lagi, "Semua makhluk di perairan ini mempertanyakan sifatmu yang selalu bersembunyi jika ada masalah." Kura-kura merespon, "Komentar makhluk yang ada di perairan ini apakah penting? Aku tidak menghindar, aku tidak lari dari kenyataan, aku hanya mencari suasana yang lebih damai di dalam cangkangku." Ikan bertanya lagi, "Tetapi apakah kamu tidak peduli, selalu menjadi bahan pembicaraan?" Maka kura-kura menjawab, "Inilah alasan mengapa aku lebih panjang umur daripada kalian. Kalian terlalu sibuk mengurusi kehidupanku sampai kalian lupa siapa diri kalian. Kalian terlalu sibuk memperhatikan diriku sampai kalian lupa siapa diri kalian." Ibu, Bapak, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, seperti percakapan kura-kura dan ikan ini, saudara bisa temukan juga di mana-mana manusia berperilaku seperti itu. Terlalu fokus mengawasi orang lain,
sampai lupa mengawasi diri sendiri. Bahkan fokus kepada hal-hal yang negatif dan membandingkannya dengan diri sendiri atau kelompoknya. Jemaat terkasih, saling memperhatikan itu boleh, bahkan disarankan untuk melakukannya. Tetapi ketika menilai, apalagi menilai dengan buruk dan berpikir negatif, maka harus hati-hati. Kata awas yang dituliskan oleh Paulus kepada muridnya, Timotius, mengartikan bahwa sebuah kata peringatan agar kita berhati-hati. Sama seperti peringatan yang sering kita temukan di perjalanan, seperti awas tikungan tajam, hati-hati banyak anak kecil, awas tabrakan beruntun, awas ada anjing galak, dan lain-lain. Peringatan-peringatan tersebut sengaja dibuat untuk menyelamatkan diri kita dan orang lain. Sebab apabila kita melanggar, maka akan sangat berisiko membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Firman Tuhan mengingatkan dan menasihati kita agar terlebih dulu mengawasi diri sendiri. Memang lebih mudah mengawasi, mengamat-ngamati, menilai, mengoreksi kelemahan, serta menghakimi orang lain. Namun sebaliknya, untuk mengawasi diri sendiri atau bercermin pada diri sendiri, tidak semua orang mau melakukannya. Di tulisan Paulus yang lain, Ibu Bapak dan Saudara terkasih, juga mengingatkan demikian. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Firman Tuhan tersebut terdapat dalam Galatia 6 ayat 4 yang menegaskan bahwa kita harus melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Maka berdasarkan bahan Alkitab saat ini, ada 3 hal yang perlu untuk diawasi dan dipelajari, untuk direnungkan serta dipraktikkan dalam sikap dan perbuatan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Pertama, tentang diri sendiri. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12b tertulis, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di dalam ayat tersebut dapat dicatat Ibu Bapak serta Saudara terkasih, hal-hal yang sangat praktis dan sangat dekat dengan diri sendiri. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, apakah perkataan dan tingkah laku saudara dan saya telah menjadi teladan atau sebaliknya jadi batu sandungan bagi orang-orang yang mendengar atau melihatnya? Yang kedua, apakah kasih dan kesetiaan saudara dan saya sudah dipraktikkan di dalam kehidupan berkeluarga, berkerabat, bekerja, bermasyarakat, dan dalam peribadahan? Yang ketiga, apakah kekudusan saudara dan saya tetap terjaga di dalam kehidupan rohani dan jasmani? Jawablah pertanyaan tersebut dalam hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita renungkan dengan tenang sejenak. Apabila kehidupan kita sudah lebih baik dan berkenan kepada Tuhan, barulah saudara dan saya boleh mengawasi orang lain. Yang kedua, tentang ajaran diri sendiri.
Ajaran berbicara tentang apapun yang saudara dan saya terima dan dengar, entah itu firman Tuhan atau petunjuk-petunjuk kehidupan lain. Semakin hari semakin banyak ajaran yang tidak menyehatkan, yang tidak berangkat dari kebenaran firman Tuhan, tetapi dari manusia. Bisa melalui beragam media yang tersaji sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pasti tidak heran, bahkan tidak asing dengan media-media yang tersaji sekarang ini. Dampaknya atau akibatnya membuat jemaat yang rutin mendengarnya memiliki karakter yang tidak sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan kemampuan untuk menyaring, kemampuan untuk memilah, kemampuan untuk membedakan, menyeleksi hal-hal yang datangnya dari luar. Apabila kita berakar kuat di dalam firman Tuhan, iman Kristen, maka kita tidak akan mudah tersesat atau terpengaruh sedikit pun. Kemudian yang ketiga, tentang bertekun. Bertekunlah. Ini adalah kata perintah atau ajakan. Bertekun itu adalah kebiasaan di dalam hidup. Bukan tekun dalam satu hari saja, tetapi berulang-ulang dilakukan secara rutin atau terus-menerus atau setiap waktu. Karena waktu Tuhan sangat berharga bagi kita. Waktu Tuhan adalah anugerah bagi kita. Maka hargailah waktu itu. Paulus mengajak Timotius untuk bertekun dalam mengawasi dirinya supaya tetap mengajarkan ajaran yang benar dan tidak terpengaruh dengan ajaran yang salah. Pelajaran buat kita semua, jemaat terkasih di dalam Tuhan. Sudahkah kita bertekun dan mengawasi jiwa kita supaya selalu tetap ada di jalan yang benar? Paulus memberitahu hasil akhir apa yang akan terjadi kepada Timotius apabila ia bertekun dalam mengawasi jiwa kita. Bukankah itu akan memotivasi kita apabila kita tahu hasil akhirnya? Orang akan terpengaruh dengan ajaran yang benar jika kita tetap di jalan yang benar. Selamat menjadi pengikut Kristus yang dapat mengawasi diri, ajaran sendiri, dan bertekun. Karena dengan demikian, saudara dan saya menyelamatkan diri sendiri serta orang lain yang kita kasihi. Tuhan memberkati. Terima kasih atas kabar sukacita melalui firman Tuhan yang kami terima, yang telah mengingatkan, membangun dan menguatkan iman kami. Kami mau belajar dan bertekun menjadi umat Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menjadikan kehidupan kami setiap hari menjadi sama seperti hati Tuhan yang penuh kasih dan sukacita. Berkati kehidupan kami, berkati para hamba Tuhan, dan berkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami serahkan seluruh kehidupan kami dengan penuh ucapan syukur. Amin. Berkat Tuhan akan selalu kita rasakan hari lepas hari. Mari kita mau membawa persembahan kita sebagai wujud ungkapan syukur kita di hadapannya. Persembahan dapat diberikan melalui transfer di rekening gereja yang tertera di warta atau juga bisa diberikan di gereja saat jam kantor gereja. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur untuk semua penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Saat ini kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima, menguduskan dan menyucikan. Sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan melalui kehadiran gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memberikan persembahan kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Mari kita mau mengawasi diri kita mau bertekun untuk melakukan firman Tuhan, agar bukan hanya saja kita yang diselamatkan, tetapi setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan juga diselamatkan. Oleh karena itu, mari biarlah setiap hidup kita dituntun oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sebagai jemaat yang meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan kita. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, undurlah dalam damai sejahtera, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian.
jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh. Ibadah telah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.